Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah PKG jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai gizi bayi dan juga balita. Video ini juga ditujukan kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Indriani. Hai, perkenalkan nama saya Triwatul Khoria. Perkenalkan, nama saya Tarisa Caroline Italiani. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Cahyani. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang MPASI bayi usia 0 sampai 9 bulan. Nah, Bunda, apa sih MPASI itu? Makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi. Cara pengolahannya pun tidak boleh sembarangan karena pengolahannya pun berbeda dengan makanan orang dewasa. Untuk pengolahannya biasanya dengan cara nasi ditim dan untuk buah bisa dibuat pur. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan MPASI yang pertama memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi untuk keperluan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang tidak dapat dicukupi oleh ASI. Nah, yang kedua, menanamkan kebiasaan makanan yang baik dan bergizi serta mengajarkan anak untuk cara mengunyah. Nah, yang ketiga, memperkenalkan keragaman macam dan daripada bahan makanan. Nah, untuk selanjutnya, sudah tahukah Bunda berapa kebutuhan AKG untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan? Nah, yuk cari tahu untuk kebutuhan AKG-nya. Itu untuk usia 0 sampai 5 bulan yaitu protein sebesar 550 kilokalori untuk proteinnya yang itu tadi untuk energi. Nah, yang sekarang ini untuk protein yaitu 9 gram, untuk lemaknya 31 gram dan karbohidrat 59 gram. Untuk usia 6 sampai 11 bulan yaitu energi sebesar 800 kilokalori, untuk proteinnya 15 gram dan lemaknya 35 gram, untuk energinya 105 gram. Nah, yuk cari tahu cara pemberian MPASI yang baik. Yang pertama, berikan secara hati-hati, sedikit demi sedikit, dari bentuk encer ke bentuk yang lebih kental. Nah, yang kedua, makanan yang baru diperkenalkan satu persatu. Nah, yang ketiga, sebaiknya jangan memaksa bayi, berikan makanan saat bayi lapar saja. Nah, untuk makanan bayi usia 0 sampai 6 bulan, nah, makanan yang paling sesuai dengan yang dianjurkan untuk bayi pada usia tersebut ialah ASI atau air susu ibu. Nah, untuk makanan bayi usia 0 sampai 12 bulan yaitu tetap dianjurkan diberikan ASI sesuai dengan keinginan anak. Selain itu diberikan bubur tambahan seperti telur, ayam, ikan, tempe, kacang hijau, minyak yang dilumatkan secara lunak. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Frekuensi makan bayi usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama, bayi bisa diberi ASI sesuai dengan kehendak bayi. Bisa diberi makan 2 sampai 3 sendok makan secara bertahap dengan ukuran mangkok 250 ml. 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Jumlah energi yang dibutuhkan bayi per hari 550 kilokalori sampai 800 kilokalori. Jadwal makan bayi usia 0 sampai 12 bulan. Jam 6, jam 10, dan jam 4 bisa diberikan ASI. Jam 8, jam 12, dan jam 6 bisa diberikan makan utama berupa bubur susu atau nasi tim. Jam 8 dan jam 2 siang bisa diberikan selingan yang berupa buah piure dan biskuit. Dampak pemberian ASI terlalu dini, ada gangguan menyusui, ada beban organ tubuh terlalu tinggi, gangguan dalam selera makan, dan alergi pada makanan.
memberitahu apa itu gizi seimbang dan balita. Balita adalah bayi usia 2-5 tahun atau 24-60 bulan atau disebut sebagai usia prasekolah. Sedangkan gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang mengandung energi atau zat gizi yang cukup bagi tubuh. Tanda dan gejala akibat kekurangan gizi. Yang pertama ada gangguan pencernaan atau gangguan tumbuh kembang fisik, berat badan menurun, anak mudah terserang penyakit, tingkat kecerdasan berkurang, anak tampak kurang bersemangat atau cengeng. Apakah kalian sudah tahu apa manfaat dari gizi yang baik itu? Yang pertama, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, anak juga tidak mudah terserang berbagai penyakit. Yang ketiga, perkembangan otak dan kecerdasan anak itu meningkat. Untuk anjuran pemberian makanan balita usia 24-60 bulan, yaitu menu makanan sehari untuk balita, sama dengan makanan orang dewasa. Untuk makanan utama diberikan 3 kali sehari, seperti nasi, lauk pauk, sayur, dan buah, serta boleh ditambah susu. Beri makanan selingan di antara waktu makan utama, seperti bubur kacang hijau, biskuit, dan lain-lain. Untuk minum air putih sesuai kebutuhan, dan dianjurkan untuk balita meminum air putih sebanyak 1.200 hingga 1.500 ml air per hari. Biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Sudah tahukah kalian berapa ketentuan gizi yang dianjurkan oleh AKG untuk balita usia 24-60 bulan? Untuk ketentuan gizi usia 24-36 bulan itu, untuk energi 1.350 kilokalori yang dibutuhkan. Lalu untuk protein 20 gram, untuk lemak 45 gram, karbohidrat 215 gram. Lalu untuk ketentuan gizi usia 48-60 bulan itu lebih banyak. Lebih membutuhkan banyak zat gizi yang dibutuhkan untuk usia 48-60 bulan. Dikarenakan bertambahnya usia anak, maka zat gizi yang dibutuhkan itu semakin meningkat. Untuk usia 48-60 bulan, energi yang dibutuhkan yaitu 1.400 kilokalori, untuk protein 25 gram, untuk lemak 50 gram, dan karbohidrat 220 gram. Lalu contoh menu makanan sehari untuk anak balita yaitu untuk makan pagi bisa diberikan nasi untuk karbohidratnya, lalu protein hewaninya bisa diberikan semur hati ayam. Untuk protein nabatinya bisa dibuat bola-bola tahu, lalu untuk sayurnya bisa dibuat tumis brokoli, lalu diberikan buah jeruk dan minum air putih. Lalu untuk selingan pagi sekitar jam 10 itu bisa diberikan bubur kacang hijau atau biskuit, lalu dengan susu. Untuk makan siang juga sama seperti makan pagi. Untuk makan siangnya bisa diberikan sekitar jam 12 siang. Sama seperti menu makan pagi. Lalu untuk lauknya bisa diganti. Yang tadinya semur hati ayam bisa diganti dengan ikan kembung goreng atau ikan goreng lainnya. Lalu untuk protein nabatinya yang semula bola-bola tahu bisa diganti dengan tempe. Untuk sayurnya bisa diganti dengan sayur bayam bening. Lalu untuk buahnya bisa diberikan buah pepaya agar anak balita tersebut tidak bosan. Lalu untuk minumnya tetap air putih. Lalu untuk selingan siang sekitar jam 2 bisa diberikan bolu pisang dan susu sapi atau biskuit juga bisa. Untuk makan malam sama seperti makan pagi dan makan siang. Lalu untuk lauknya juga bisa diganti ayam goreng supaya tidak bosan anak tersebut. Untuk protein nabati bisa diganti dengan nugget tempe. Untuk sayurnya bisa diganti dengan sayur sop. Untuk buahnya buah apel juga bisa, buah melon juga bisa. Lalu untuk minumnya tetap air putih. Sudah tahukah kalian untuk variasi makanan balita usia 24-60 bulan dengan pedoman 4 bintang? Baik, saya di sini akan memberitahu sedikit tentang pedoman 4 bintang. Untuk bintang yang pertama, hewani kaya zat besi, seperti daging, ayam, hati, ikan, telur, susu, dan produk susu lainnya. Untuk bintang yang kedua, bisa diberikan makanan pokok seperti jagung, gandum, nasi, biji-bijian yang lain, serta
serta akar dan umbi. Untuk bintang yang ketiga, bisa diberikan kacang-kacangan seperti buncis, kacang tanah, kacang polong. Untuk bintang yang keempat, bisa diberikan buah-buahan dan sayur-sayuran kaya vitamin A, seperti mangga, pepaya, wortel, dan sayuran hijau lain-lainnya. Baik, sekian informasi yang dapat kami jelaskan mengenai MPASI untuk bayi dan gizi seimbang untuk balita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.